Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya. Kekasih kita, tauladan yang syafaatnya selalu kita minta di dalam doa-doa kita. Syafaat pertolongan. Pada hari tiada lagi pertolongan selain ampunan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang akan mendapatkan syafaat itu? Ada hadis Nabi yang menarik hati untuk kita bahas. Dan mudah-mudahan kita terdorong dan tergerak untuk menjadi 7 orang yang kemudian dikabarkan dalam hadis ini adalah mereka yang akan mendapatkan syafaat itu nanti. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu fi zillihi, yang mana mereka ini akan ditolong oleh Allah, yauma la zilla illa zilluh, di mana pada hari itu tidak ada lagi pertolongan selain naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ketika saya baca hadis ini, saya menyimpulkan bahwa dan menemukan bahwa 7 golongan yang dimaksud ini semuanya adalah para anak-anak muda, bukan orang tua. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu adalah para anak-anak muda sebenarnya. Kita lihat, kita lanjutkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama yang akan mendapatkan naungan itu adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Bagaimana kita menyambungkannya kepada pemuda ini? Sangat sederhana. Sebelum seseorang itu jadi pemimpin bagi orang lain, dia mesti mampu memimpin dirinya sendiri. Dan itu harusnya ada pada seorang anak muda. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Tidak dikatakan siapa saja, tidak dikategorikan siapa saja, tapi kullukum. Semua kalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Kalimat yang pernah kita dengar, syababul yaum rijalul ghad. Para pemimpin yang kita lihat hari ini, dulu mereka itu adalah anak-anak muda. Dulu mereka adalah anak-anak muda yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah karena mereka mempunyai kapasitas yang lebih baik dibandingkan pemuda-pemuda yang lain. Sehingga hari ini mereka tampil menjadi pemimpin. Mereka mempunyai kapasitas. Mereka mempunyai keistimewaan. Apa saja keistimewaan itu? Dijelaskan oleh dalam hadis ini pada urutan yang kedua. Keistimewaan mereka itu adalah karena mereka, dalam hadis ini yang kedua, karena mereka adalah syabun nasya'a bi ibadatillahi ta'ala. Karena mereka adalah dulunya adalah anak-anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarnya mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kedua orang tua yang bersusah payah membiayai mereka di kampung halaman juga karena Allah.
Berorganisasi mereka karena Allah. Bergaul mereka juga karena Allah. Dan berprestasi mereka juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian menjadi pemimpin yang adil karena mempunyai kapasitas. Syabun, anak muda, nasya'a bi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kelompok yang ketiga yang dijelaskan dalam hadis itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis itu menggunakan kata rajulun. Tetapi kita harus bertanya, rajulun yang mana yang dimaksud ini? Rajulun yang usia 40, 50, 60? Ataukah rajulun yang dimaksud adalah rajulun yang masih muda? Dalam pemahaman saya yang pendek ini, dalam pemahaman saya yang mungkin salah. Kalau ada orang dewasa, kalau ada orang tua, lalu dia dekat dengan masjid, 5 waktu di masjid, hatinya terpaut dengan masjid, maka itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat biasa. Karena memang apa yang harus dia bawa di hadapan Allah kecuali amal ibadah? Sangat biasa, tidak ada yang perlu diistimewakan dari orang yang seperti ini. Tetapi kalau kemudian masjid itu terisi dengan anak-anak muda, terisi dengan mereka yang masih mempunyai nafsu syahwat yang luar biasa, ingin menghabiskan waktu di futsal, ingin menghabiskan waktu di basket, ingin menghabiskan waktu di mana saja yang menjadi dorongan darah muda mereka. Tapi kemudian ketika azan itu berkumandang, mereka tergopoh-gopoh, mereka berlari-lari mengejar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini adalah istimewa. Wajar kalau kemudian mereka masuk dalam hadis ini, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warajulani, 2 laki-laki, tahabba fillahi, mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah. Ini bagaimana cara menghubungkannya kepada anak muda? Lagi-lagi mudah. Simple. Berhubungan dilandasi karena Allah itu bukan perkara yang gampang. Semua mereka yang hadir, atau kita semua yang hadir hari ini, bagi mahasiswa baru yang datang dari seluruh penjuru daerah, dengan membawa seluruh adat kebiasaan Jawa, Minang, Sulawesi, Solo, lalu mereka kemudian dikumpulkan di asrama TPB, bahkan dimasukkan dalam kamar-kamar. Maka ini bukan perkara yang gampang mereka untuk berasimilasi, mereka untuk saling berukhuwah, bergaul. Kalau bukan karena Allah, maka mereka akan saling berpecah, mereka akan saling bermusuhan. Padahal mereka adalah kader-kader pemimpin nanti. Kalau dari tingkat ini mereka sudah saling bermusuhan, hanya persoalan adat istiadat, hanya karena gaya bicara. Jangan paksa orang Medan bicara kayak orang Jawa. Hanya gara-gara hal yang seperti ini mereka sudah pecah. Maka apalagi kepada persoalan-persoalan yang lebih besar nantinya. Padahal mereka adalah calon-calon pemimpin. Maka pemuda yang bisa bergaul dengan orang lain, dengan sesamanya, dengan siapa saja, dan dia bergaul bukan karena apa-apa, tetapi dia bergaul karena Allah, maka mereka masuk dalam kategori hadis ini, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW ketika pertama kali ingin membangun Madinah sebagai sebuah kekuatan yang besar, setelah membangun masjid, masjid itu adalah penjauhan tahan dari mu'allakun qalbu bil masajid. Rasulullah SAW membangun masjid dulu di Madinah. Setelah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Maka hadis ini persis seperti itu. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah menggunakan kata orang beriman sebagai saudara, bukan karena hubungan darah. Kita lanjut kepada poin yang kelima, yang mereka akan mendapatkan naungan Allah. Warajulun, seorang laki-laki, da'atuhu imra'atun, diajak oleh seorang wanita, bukan wanita biasa. Imra'atun zata mansabin wa jamalin,
wanita yang cantik lagi punya kedudukan untuk diajak berbuat zina, diajak berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kemudian laki-laki yang diajak ini, dia mengatakan, faqala inni akhafullah, aku takut sama Allah. Ini rajulun yang, laki-laki yang mana yang dimaksud di sini? Dalam pemahaman saya, seorang wanita yang cantik, lagi punya kedudukan, tidak mungkin dia akan menggoda seorang aki-aki. Tidak mungkin dia akan menggoda orang yang tua. Dia akan goda orang yang masih tampan. Dan rata-rata yang tampan itu biasanya masih berusia muda. Maka yang dimaksud di sini adalah para pemuda. Punya potensi untuk, besar sekali potensi mereka untuk bisa rusak gara-gara wanita. Jangankan kita, Nabiullah Yusuf alaihissalam pun tergoda di dalam Al-Quran ketika diceritakan dalam surat Yusuf. Dan apa kalimat Nabi Yusuf ketika mendengar, ketika diajak oleh wanita itu? Apa jawaban Nabi Yusuf? Nabi Yusuf menjawab dengan jawaban yang sama dalam hadis ini. Nabi Yusuf menjawab, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Maka pemuda yang akan jadi pemimpin itu, pemuda yang punya kapasitas itu adalah pemuda yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada poin yang berikutnya. Yang keenam. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekahnya. Fa'akhfaha. Lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan tangan kanannya. Lagi-lagi ini yang dimaksud oleh hadis, walaupun menggunakan kata rojulun, laki-laki, tapi yang dimaksud itu adalah anak muda. Kenapa? Kalau ada orang yang sudah tua, usianya sudah lebih, kemudian gajinya sudah besar, kehidupannya sudah mapan, lalu kemudian kalau dia bersedekah, keluarlah uang 50.000, 100.000, itu sangat wajar. Penghasilannya besar. Tapi bagaimana apabila seorang anak muda yang masih berjuang untuk masa depannya, dia masih berusaha dengan usaha kerasnya, menambah pekerjaan dari kiriman orang tua yang kadang-kala tidak cukup. Dia mengajar di sini, dia mengajar di situ, dan dia dapat tambahan dari semua itu. Tapi kemudian ketika datang panggilan untuk berinfak di jalan Allah, maka yang keluar adalah 50.000, yang keluar adalah 100.000. Maka pemuda ini bukan pemuda biasa-biasa, bukan pemuda biasa saja. Ini adalah pemuda yang luar biasa. Dia berani mengeluarkan yang lebih dari apa yang harus di luar perkiraan orang umumnya. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya, ketika masuk Islam usianya berapa? 30 tahun. Masih tergolong muda. Berapa tahun usia Nabi ketika beliau mulai berdagang, berbisnis? 12 tahun. Semua itu menunjukkan bahwa anak muda adalah seharusnya memiliki jiwa-jiwa kaya. Mereka adalah orang-orang yang harusnya mempunyai potensi untuk menjadi orang-orang yang kaya. Dan yang terakhir, kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun, laki-laki, zakarallahu khalian. Dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersendiri. Fafadat ainahu. Lalu kemudian air matanya mengeluarkan air mata. Lagi-lagi ini kepada anak muda. Kenapa? Menangis ketika sholat berhadapan dengan Allah itu bukan perkara yang mudah. Bahkan orang kalau melihat orang yang menangis mungkin akan dikatakan cengeng. Apalagi kalau itu terjadi kepada seorang anak muda dengan badannya yang besar, dengan kekuatannya yang betul-betul maksimal, dengan segala kekuatannya itu, dia mampu mengalahkan 10 orang mungkin. Tetapi ketika dia tunduk dalam sujud-sujudnya, ketika dia berdoa dalam sujud-sujudnya, dia menangis terseduh-seduh melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengakui betapa lemahnya dirinya. Kalau ada orang sudah tua kemudian menangis, ya memang dia udah lemah. Dia tinggal membutuhkan bantuan kekuatan dari Allah. Ke masjid harus dibantu. Tapi anak muda yang penuh dengan kekuatan, dia bisa kalahkan apapun orang dengan emosinya, tentu saja, hawa nafsunya, amarahnya.
Tapi ketika dia datang di hadapan Allah, dia jatuh terseduh-seduh, mengeluarkan air mata. Itu tanda bahwa dia tahu, dia sadar bahwa dia lemah sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis adalah tanda kepasrahan, tanda pengakuan bahwa yang dia miliki adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang terakhir, mana porsi orang tua dari hadis ini? Kalau semua ini adalah untuk para anak muda, maka mana porsi para orang tua? Mana porsi para orang tua, orang-orang dewasa? Porsinya adalah di nomor 1 dari hadis ini, yaitu imamun adil. Para orang tua, presiden, para menteri, para gubernur, para pendidik, para guru, para dosen, maka semua itu adalah poin tertinggi dari hadis ini, yaitu al-imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bertugas menyiapkan para pemuda penggantinya. Karena dia setelah melewati proses-proses yang 6 itu, hari ini dia menjadi pemimpin yang adil. Maka dia punya tugas berat untuk mencari, untuk mengkader pemuda-pemuda di bawahnya, menggantikan dia 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, menjadi para pemimpin-pemimpin yang adil. Dia bertugas untuk menyiapkan para pemuda yang tidak hanya sekedar jago dengan teknik-teknik kepemimpinan, tetapi pemimpin yang juga jago kepada teknik kepemimpinan, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, seperti mana yang diceritakan oleh Allah tentang Ashabul Kahfi, tentang para pemuda penghuni goa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika, kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad sebuah cerita, 'alaika naba'ahum, berita besar tentang mereka, bil haqq, dengan penuh kebenaran. Siapa mereka? Innahum, mereka itu adalah fityatun, anak-anak muda, amanu bi rabbihim, mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya, dan karena modal keimanan mereka, wazidnahum huda, akan kami tunjuki jalan-jalan hidup mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah atas segala hajat dan keinginan kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.